Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Vini Fitriani, mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini dalam Al-Quran, Mata Kuliah Studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Dwi Ratna Sari MAG. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas akhir ujian sekolah pada semester 1. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Pendidikan mendapat perhatian yang sangat serius dalam agama Islam. Hal ini bisa dicermati dari wahyu yang pertama kali turun di mana diserukan perintah untuk membaca atau Iqra. Perintah membaca pada dasarnya merupakan anjuran yang sangat kuat mengenai pentingnya pendidikan Islam. Mengingat betapa pentingnya posisi anak dalam keluarga, maka Islam pun menyerukan agar mengelola potensi anak dengan sungguh-sungguh. Seruan ini untuk menghindarkan agar jangan sampai anak ditelantarkan sehingga tumbuh menjadi manusia yang lemah dalam segala hal. Pendidikan adalah masalah yang esensial dan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang dimulai sejak usia dini mempunyai daya keberhasilan yang tinggi dalam menentukan tumbuh kembang kehidupan anak selanjutnya. Dengan adanya pendidikan dapat membentuk manusia yang berpengetahuan, berkepribadian, serta terampil. Melalui pendidikan, kita dapat mengenali ilmu pendidikan sebanyak-banyaknya, sehingga mampu berperan aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang konflik. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pengertian pendidikan anak. Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan upaya sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitas kegiatan belajar mereka. Sedangkan arti pendidikan dalam Islam kita kenal dengan istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kata tarbiyah menurut Abdurrahman Al-Nahlawi berasal dari 3 kata, yaitu robba yarbu yang berarti bertambah, bertumbuh. Penggunaan kata tarbiyah yang menunjukkan makna pendidikan dapat dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Pendidikan orang tua terhadap anak mempengaruhi tingkah laku dan karakter anak tersebut. Termasuk dalam membina watak anak, perlu memperhatikan bakat dan potensi yang terpendam dalam diri anak yang sesuai dengan kecenderungannya. Ia harus dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pembawaannya dan jangan sekali-kali dibebankan kepadanya hal-hal yang tidak mampu dilakukannya. Mengingat bakatnya tidak sesuai dengan hal itu, usaha orang tua dalam mendidik anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Orang tua harus memiliki kesabaran dan kreativitas yang tinggi. Secara umum, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh para orang tua muslim dalam mendidik anak. Berikut beberapa langkah tersebut. Yang pertama, memahami tentang konsep dan tujuan pendidikan anak. Yang kedua, banyak menggali informasi tentang pendidikan anak. Yang ketiga, memahami kiat mendidik anak secara praktis. Dengan demikian, setiap gejala dalam tiap-tiap pertumbuhan anak dapat ditanggapi dengan cepat. Para pendidik atau orang tua harus mengenali perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami, sehingga mampu menentukan langkah dan kebijakan proses pendidikan secara benar. Maka hendaklah memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama ada fase balita, yaitu masa menyusui dan menyapih, yaitu setelah anak berumur 2 tahun. Yang kedua, fase balita antara umur 3 tahun hingga 5 tahun, yaitu masa pendidikan prasekolah dan playgroup. Beberapa ciri perkembangan pada masa ini adalah, yang pertama, perkembangan secara motorik. Kemudian yang kedua, ada perkembangan bahasa dan berpikir.
Yang ketiga, fase kanak-kanak yaitu antara umur 6 hingga 8 tahun, yaitu fase anak mulai masuk masa sekolah dasar. Yang keempat, ada fase peralihan yaitu yang berumur 9 sampai 12 tahun, yaitu akhir anak memperoleh pendidikan dasar. Yang kelima, ada fase remaja atau balik yaitu berumur 12 hingga 15 tahun, yaitu umur pertumbuhan anggota tubuh dan kematangan secara psikologi. Yang keenam, ada fase pubertas, yaitu usia 15 hingga 18 tahun, yaitu fase anak sudah duduk di bangku SMU. Yang ketujuh, ada masa produktif, yaitu pada umur 18 hingga 30 tahun. Dan yang terakhir, yaitu masa dewasa, yaitu masa peralihan dari produktif hingga umur 60 tahun. Masa manula, yaitu masa mulai umur 60 tahun. Proses pembentukan tingkah laku atau kepribadian hendaklah dimulai dari masa kanak-kanak, yaitu sejak selesainya masa menyusui hingga anak berumur 6 tahun. Masa ini termasuk masa yang sangat sensitif bagi perkembangan kemampuan berbahasa, cara berpikir, dan sosialisasi anak. Karena di dalamnya terjadi proses pembentukan jiwa anak yang menjadi dasar keselamatan mental dan moralnya. Pentingnya pendidikan Islam oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak itu Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Hal tersebut juga didukung oleh teori psikologi perkembangan yang menegaskan bahwa masing-masing anak dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih. Tentang pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh para orang tua muslim dalam mendidik anak. Berikut ini beberapa langkah tersebut. Yang pertama, memahami tentang konsep dan tujuan pendidikan anak. Yang kedua, banyak menggali informasi tentang pendidikan anak. Yang ketiga, memahami kiat mendidik anak secara praktis. Cara mudah mendidik anak dengan nilai-nilai yang baik antara lain, orang tua harus terlebih dahulu mempraktikkannya sebelum nilai tersebut ditransfer kepada anak. Orang tua harus menjamin lingkungan anak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, orang tua harus menjalankannya fungsi masing-masing. Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan 7 kiat dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu metode hiwar atau dialog. Yang kedua ada kisah. Yang ketiga ada perumpamaan. Yang keempat ada keteladanan. Yang kelima ada latihan dan pengamalan. Yang keenam ada ibrah dan mau'izah. Yang ketujuh ada targhib dan tarhib. Selanjutnya kita menuju ke materi pendidikan anak usia dini. Materi pendidikan harus mengacu kepada tujuan. Bukan sebaliknya, tujuan mengarah kepada suatu materi. Oleh karena itu, materi pendidikan tidak boleh berdiri sendiri, terlepas dari tujuannya. Orang tua wajib mengajarkan syariat sebagai pendorong bagi anak-anak untuk berperangai luhur dan mulia, di samping mengajarkan kepandaian dan keterampilan untuk membuka pintu nafkah hidup mereka di masa depannya. Untuk mengarungi lautan kehidupan di dunia dan di akhirat, anak perlu mendapatkan 3 kelompok materi. Yang pertama yaitu tarbiyah jismiyah, yang kedua tarbiyah akliyah, dan yang ketiga yaitu tarbiyah ruhaniyah atau tarbiyah adabiyah. Seorang anak akan menjadi apa nantinya kelak tergantung bagaimana kedua orang tua dalam membimbingnya. Oleh karena itu, dalam The Golden Years ini, hendaknya diperhatikan 6 fondasi dalam mendidik anak. Yang pertama, segi ketuhanan dan spiritual. Yang pertama ada menanamkan prinsip agama dan menkokohkan fondasi iman. Yang kedua ada menanamkan ketaatan terhadap agama. Yang ketiga ada mencarikan teman yang baik. Dan yang selanjutnya memperhatikan kegiatan anak. Dalam segi moral, yang pertama ada kejujuran dan tidak munafik.
Yang kedua, menjaga lisan dan berakhlak mulia. Dalam segi mental dan intelektual, yang pertama ada menyenangi bacaan yang bermutu yang dapat meningkatkan kualitas diri. Dan yang kedua ada menjaga diri dari hal-hal yang merusak akal. Pada segi jasmani, yang pertama diberi nafkah wajib dan kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, dan juga pendidikan. Yang kedua, latihan jasmani, berolahraga, contohnya menunggang kuda, berenang, serta memanah. Yang ketiga, menghindari dari kebiasaan yang merusak jasmani. Yang terakhir, pada segi psikologis, ada gejala malu, takut, minder, manja, egois, dan pemarah. Pada segi sosial, ada menunaikan hak orang lain dan setiap yang berhak dalam kehidupan. Dan yang terakhir, etika sosial anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.